ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian Saat Indah. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita ulang dari awal. Saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita ulang dari awal. Oh, haleluya Yesus. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
utusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati. Dengan kasih Kristus, Tante Nila membuka anugerah-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan setiap hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan, selalu baru. Terima kasih kalau kami masih bisa melewati hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih kalau pada sore ini, malam ini, kami boleh ada di dalam rumah-Mu dengan satu tujuan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang menguduskan pikiran kami, hati kami, bibir mulut kami, tangan kami, seluruh tubuh kami ini Tuhan, kami pakai untuk memuliakan Engkau pada malam ini. Terima kasih. Dengan kekudusan kami mau datang menghampiri tahta-Mu yang suci. Karena Engkau Allah yang kudus, Engkau akan hadir ketika kami satukan hati kami. Dan kehadiran-Mu itu Tuhan, yang akan memberikan kepada kami sukacita dan kekuatan. Sehingga kami dapat menikmati-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Bapa, berkati ibadah pada malam ini Tuhan. Walaupun cuaca sepertinya mengancam Tuhan, tapi kami bersyukur anak-anak-Mu sudah hadir di sini dengan satu kerinduan untuk diberkati dan dipenuhkan dengan sukacita dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, supaya mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Tuhan juga tolong yang tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan, kiranya Tuhan juga sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Pada malam ini kami yang datang Tuhan, yang mengerti keberadaan kami. Kami mau Tuhan, hati kami dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Kedamaian yang dari Allah itu memberikan kelegaan kepada kami. Sehingga sebentar bila kami pulang membawa damai sejahtera Allah. Tuhan, dari awal pertengahan hingga penghabisan acara ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi Bapak Ari Tuhan dengan singer, pemusik, pengatur LCD sound system, kolektan, penyambut tamu, satgas, semua yang ambil bagian Tuhan berkati. Ada kesatuan roh sehingga Tuhan, urapan Allah itu terjadi di tengah-tengah kami. Seluruh umat yang hadir juga dipenuhi dengan urapan Allah, sehingga boleh memahami ketika firman diberitakan Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak Pendeta Beni Panjaitan sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, ini bukan kebetulan, tapi Tuhan sudah atur dengan begitu manis. Kami merasa bersyukur Tuhan selalu bela pekerjaan-Mu di Wadah Sakinah ini Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu ada dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan.
Kalau ada kuasa kegelapan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, mengacau pikiran kami, membuat kami ngantuk, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami usir keluar segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan. Segala virus corona omikron yang mengintimidasi umat-umat Tuhan untuk beribadah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Virus-virus itu dimatikan. Biarlah tubuh kami dilindungi oleh darah-Mu ya Tuhan, darah yang suci itu. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah kami pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat menikmati kuasa ibadah pada malam ini. Yang di belakang kalau bisa agak maju ke depan gitu ya. Jadi bangku kursi-kursi yang depan ini boleh dipenuhkan ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita masih tetap dalam kebaktian kesaksian. Kita nanti akan buka ruang kesaksian. Kita angkat pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita ulang dari awal, saya undang kita semua bangkit berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan, haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, ini bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa
semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kita angkat bersama pujian ini. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Kita akan memberi korban persembahan yang pertama dengan kasih Kristus. Ibu Bernika berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kesaksian anak-anak-Mu yang menyatakan betapa besar Engkau Allah kami yang hidup. Di pertengahan ibadah kami ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang pertama. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan ganti berlipat kali ganda. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan lewat persembahan kami di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita angkat pujian, ku yakin saat Kau berfirman. Persembahan dijalankan. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita ulang lagi pujian ini dari awal. Oh, haleluya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan berseru pada Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada selalu Tuhan untuk menjaga dan menopang kami Tuhan. Oh Tuhan, kesaksian-kesaksian indah Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah itu Tuhan bisa menguatkan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu Tuhan 2 tahun kami mengalami Tuhan pergumulan yang luar biasa Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan belum ada Tuhan kelihatan titik akhir dari pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya Yesus, kami sungguh percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terindah buat kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Beni Panjaitan Tuhan. Urapi kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mau dibentuk oleh-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Beni Panjaitan, silakan Bapak. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat hari ini. Saya sangat diberkati ya dengan apa yang boleh saya dengar, saya lihat hari ini. Begitu luar biasa pertolongan Tuhan yang terjadi bagi kita bersama. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kesempatan ini. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri bagi kita Bapak Ibu. Nama saya Pendeta Beni Panjaitan. Saya adik dari abang saya Samuel Panjaitan ya. Jadi sebenarnya kehadiran kami karena kebetulan anak kami Joseph Panjaitan sudah umur 2 tahun, hampir 2 tahun, tapi orang tua kami belum melihat cucunya. Jadi tugas saya sebenarnya ya menemani atau mengantar orang tua ke daerah ini.
Dan kami melayani di salah satu daerah, ya, kalau mungkin ada di antara kita yang berasal dari Humbang Hasundutan, ada 2 pelayanan yang Tuhan percayakan untuk bisa dilayani di sana. Yang pertama tahun 2006 kami melayani di satu daerah yang namanya daerah itu Desa Sibuluan, ya. Nanti Bapak Ibu pasti agak kewalahan nyari di Google gitu ya. Pasti itu. Dan memang sedikit terpencil di kaki gunung di sana. Tahun 2006 sampai sekarang kita tetap melayani di sana. 2018 seperti apa yang Tuhan taruh dalam hati kami dari tahun 2003 waktu kami ada masa pendidikan, ya, di Salatiga. Jadi saya pendidikannya di sana, kemudian melanjutkan di Sekolah Tinggi Teologi Injili yang ada di Medan. Seperti itulah keadaannya. Dan Tuhan taruh ada satu tempat, dan ternyata setelah puluhan tahun selanjutnya tempat itu Tuhan nyatakan. Itulah yang setelah dalam waktu 3 tahun ini kami layani Bapak Ibu. Kami buka mulai dari nol. Nanti mungkin ada kesaksian-kesaksian khusus yang saya sampaikan bagaimana Tuhan menyatakan keajaibannya melalui pelayanan yang ada di El Rapa Community for Christ atau GPDI ECC yang ada di daerah Dolok Sanggul. Istri saya Buru Purba, ya begitu. Jadi kalau ada orang Batak pasti tahu, mengerti. Tuhan karuniakan ada 2 orang anak, ya, laki-laki semua. Yang paling besar sekarang sekolah sudah kelas 1 SMP, ya. Dan demikianlah dulu perkenalan yang boleh kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk bersama melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sangat tertarik, ya, dengan apa yang menjadi firman Tuhan memberkati mungkin sepanjang tahun dipakai menjadi pembahasan bagi kita semua, yaitu beritakanlah perbuatannya yang besar, begitu. Ada satu tugas dari Allah yang seperti di depan ini. Tapi pertanyaannya, Tuhan punya visi yang besar bagi kita, dan pertanyaannya adalah apakah kita sudah dimampukan, sudah berbenah diri di dalam hal ini. Baik, saya langsung saja mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan bagaimana cara Tuhan memakai seseorang dengan luar biasa, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yaitu ada hal yang mendasar untuk masuk di dalam perkara-perkara yang besar. Kalau masalah panggilan itu atau pilihan dari Allah itu adalah prerogatif, hak Allah sendiri. Kita tidak boleh berdebat dengan hal itu. Jadi kalau Tuhan memakai Musa dengan luar biasa, dia memberikan kuasa yang hebat untuk memimpin orang Israel, Tuhan sertai, itu adalah hak pribadi Allah. Namun ada satu sisi yang tidak boleh kita lupakan. Ternyata kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, ada hal yang Tuhan lihat, ada sesuatu yang Tuhan perhatikan dari orang tersebut untuk menjadi pribadi yang diperlengkapi. Jadi ada sesuatu yang Allah lihat di dalam hidup kita supaya masuk di dalam pengalaman-pengalaman perkara yang besar. Kalau dulu Bapak Ibu, saya agak waktu belajar dari firman Tuhan, saya agak sedikit kurang terima kenapa sejahat Saulus itu bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang besar. Kenapa dia di dalam kisahnya itu menjadi orang yang menakut-nakuti orang Kristen.
Kenapa seorang yang sejahat itu yang menangkapi orang Kristen, masukkan ke penjara, kemudian mereka melakukan pembunuhan? Kok Tuhan bisa pilih seperti dia? Nah, ketika saya coba merenungkan, saya belajar tentang siapa itu Paulus yang sesungguhnya, Bapak Ibu, maka saya menemukan ada satu alasan secara sisi manusia. Ternyata Paulus itu adalah seorang yang sangat taat dengan apa yang dia percayai. Paulus itu menjadi satu pribadi yang mampu melakukan setiap perkataan dari apa yang dia imani. Makanya sampai dia melakukan hal yang se-ekstrim itu pun karena dia percaya. Ketika dia menangkap orang-orang Kristen, maka dia sedang menegakkan ajaran yang dia pahami, yaitu Yudaisme waktu itu, agama Yahudi. Sampai dia mengorbankan dirinya, sampai dia mengerjakan segala sesuatu. Dia tangkap orang Kristen, itu bukan perkara yang gampang Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang begitu mudah bagi seseorang yang seperti kita ini. Tetapi kenyataannya kita perhatikan. Bahwa Paulus dipilih oleh Tuhan karena dia betul-betul memegang teguh apa yang dia percayai. Dia akan pertahankan itu apapun yang terjadi. Itu yang bisa saya lihat dari sisi seorang Saulus waktu itu. Kenapa ada pilihan Allah yang besar, yang luar biasa, yang ajaib, yang menjadi berkat bagi kita sampai hari ini. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau kita dipakai Tuhan untuk hal-hal yang besar, maka Tuhan akan memperlengkapi kita pertama sekali menjadi pribadi yang besar. Mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Dan tidak mungkin ketika kita memiliki kekuatan yang sepele, kekuatan yang tidak besar itu mampu membawa perkara yang besar. Nah, oleh sebab itu, saya akan sampaikan bagi kita, ada satu yang Tuhan ingin lihat. Ada satu yang Tuhan ingin bentuk di dalam hidup kita Bapak Ibu, yaitu keteguhan hati. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan ini hanya 1 bulan, 2 bulan. Tapi sampai kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya. Karena banyak seperti itu. Awalnya bisa terlihat hebat. Pelayanannya luar biasa. Tapi kemudian beberapa waktu ditanya, di mana beliau itu? Oh, enggak ada lagi. Kenapa? Sudah habis mungkin amunisi gitu kira-kira. Semangatnya sudah pudar. Dia sudah mulai meninggalkan Tuhan. Nah, supaya tidak terjadi di dalam hidup kita, maka sisi yang kedua ini yang mau saya sampaikan. Ada sisi manusia di mana kita mengelola diri kita. Ada di dalam hidup kita untuk membangun iman percaya kita. Ada satu kekuatan dari Allah yang memampukan kita untuk membangun diri kita sendiri. Untuk kuat dan percaya kepada setiap kebenaran itu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Saya memang secara pribadi kurang setuju bahwa itu disampaikan oleh Yosua sebagai pilihan. Kan biasa seperti itu. Ketika semuanya sudah terdesak, yuk pilihlah terserah mau menyerah atau tidak. Kalian mau menyerah kepada musuh silahkan. Oh, bukan seperti itu. Yosua sedang tidak membawa orang Israel untuk memilih menyembah Allah Amori. Menyembah Allah di luar sana, bukan. Tetapi Yosua di akhir hidupnya, dia ingin menyampaikan perkataan yang meneguhkan. Dia ingin menyampaikan kata-kata yang membuat orang Israel itu memiliki iman yang stabil. Mereka harus tetap hidup dalam kebenaran. Karena fakta sudah membuktikan 40 tahun kurang lebih mereka melihat pertolongan Allah yang ajaib. Dan tidak ada satupun halangan yang berarti ketika Allah beserta dengan mereka. Jadi ini dia alasan. Peneguhan yang disampaikan oleh Yosua kepada orang Israel. Kita tidak akan rugi mengenal Allah. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kita tidak akan pernah kalah dalam menghadapi apapun. Baik pergumulan yang berat sekalipun. Bahkan ketika kita harus melewati laut mati. Bahkan ketika kita harus mengalahkan orang Amalek yang begitu hebat dalam berperang. Atau bangsa-bangsa yang lain. Kita tidak akan pernah gagal. Karena ada Allah yang hidup. Yang mampu membawa kepada kemenangan. Yosua ingin sampaikan itu. Supaya kita tidak meninggalkan kasih karunia Bapak Ibu.
Supaya apapun yang terjadi seperti kesaksian-kesaksian tadi, jangan hanya gara-gara persoalan. Jangan hanya gara-gara sakit hati. Jangan hanya gara-gara pergumulan hidup kemudian kualitas iman kita berkurang. Kualitas iman kita terpuruk Bapak Ibu. Bukan itu hidup yang dibangun di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita bersama-sama membangun. Kita tidak akan pertanyakan kuasa Tuhan karena kuasanya tak terbatas. Tapi apakah kita mampu mengelola hidup kita untuk tetap bertahan dalam kuasa itu. Ada dua hal yang mau saya sampaikan bagi kita Bapak Ibu. Kenapa Yosua kok sebegitu hebatnya? Ini dari sudut pandang apa yang dia kerjakan sebagai seorang manusia. Saya mau sampaikan bagi kita untuk bagian yang pertama. Saya mengajak untuk melihat di dalam kitab Keluaran pasal 33. Ini rahasia yang pertama yang dimiliki atau dibangun oleh Yosua dalam hidupnya Bapak Ibu. Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 11. Saya bacakan bagi kita. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Beberapa tahun yang lalu, mungkin saya akan sampaikan ada beberapa kesaksian yang akan membangun iman percaya kita Bapak Ibu. Ada seorang bapak, ya masih muda, dia datang ke gereja. Baru pertama itu dia datang Bapak Ibu. Saya belum kenal orangnya. Yang membuat agak unik, waktu datang ke gereja dia menggendong seorang anak bayi umur 8 bulan. Kemudian di tangan kirinya dia juga menuntun anaknya juga yang umur 1,5 tahun. 2 tahun lah ya, maaf 2 tahun. Nah saya tanya bapak siapa? Gitu, saya ajak berbincang-bincang. Dia cerita, oh iya kami dulu merantau ada satu daerah di daerah Pekanbaru. Kami bisnis jualan ya sayur-sayuran antar kota. Dia cerita banyak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, ternyata usaha mereka berhasil. Tapi yang menjadi masalah adalah, sekalipun rumah mereka berhadapan dengan gereja, mereka tidak pernah beribadah. Dan kehancuran muncul ketika konflik dalam rumah tangga. Istrinya lari, dia tidak tahu kemana. Dia pulang waktu itu ke daerah kita, ke kampung kita membawa 3 anak. Salah satunya adalah seorang bayi 8 bulan. Waktu itu kita ibadah, saya doakan Bapak Ibu. Kita doakan, terus saya sampaikan, Bapak harus kuat. Setiap hari dia datang ke pasturi. Terus saya sampaikan setiap perkataan firman Tuhan. Karena mereka dari agama lain begitu ya. Saya sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan. Dan setelah ada hampir 1 tahun, dia datang satu malam, dia datang ke rumah Pak Pendeta. Saya dipaksa oleh keluarga untuk menikah. Saya bilang tidak boleh. Tapi bagaimana ini orang tua semua, mereka keluarga sudah sepakat. Sekarang saya tanya, mau tidak dalam pembaharuan Tuhan? Mau dipulihkan oleh Tuhan? Si bapak ini bilang saya mau dipulihkan Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu dia bertahan, dia tolak tawaran dari orang tuanya itu. Keluarga sudah sepakat, dia tetap tolak itu. Dia terus datang, 2 malam dia datang, ibadah komsel. Kalau ada di sana, dia datang, ikut PA, dia datang terus. Walaupun rumahnya itu jauh sampai ke hutan, Bapak Ibu. Mereka tinggal di situ. Tapi si bapak ini dia setia, dia terus mendengarkan, dia masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah singkat cerita, maka terjadilah pemulihan Tuhan. Kami coba lacak istrinya kemana. Saya tanyai keluarganya bilang, oh di Jakarta. Tapi ternyata itu kebohongan. Dan Tuhan tunjukkan jalan yang luar biasa. Ada keluarga kita di Medan, dia jalan-jalan waktu itu dan kemudian dia melihat, karena kenal begitu. Dia lihat, oh sedang kerja di sebuah rumah makan. Dia telepon saya, Bapak Ibu ada hampir 2 tahun prosesnya. Dan ternyata
Tuhan pulihkan. Dengan doa yang luar biasa, dengan hadirat yang Tuhan yang si Bapak nikmati ini, maka istrinya kembali lagi. Dan sekarang beliau menjadi majelis gereja di sana yang sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Tidak ada konflik lagi. Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan, Yosua bisa menjadi orang yang hebat dipakai Tuhan. Karena dia merindukan hadirat Tuhan. Ini tidak boleh ditawar-tawar Bapak Ibu. Saya nggak percaya kalau ada jemaat berkata, oh saya dekat dengan Tuhan. Tetapi di dalam ibadah dia tidak menikmati hadirat Tuhan. Karena pertobatan itu selalu berawal dari perjumpaan dengan Tuhan. Saya selalu sampaikan kepada jemaat, saya tidak akan pernah tertarik ketika engkau sampaikan tentang apa yang kau ketahui tentang firman Tuhan. Karena kalau di daerah kami di sana ada satu tempat yang biasa disebut dengan Lapo. Mereka bisa mabuk-mabukan, tapi yang dibahas itu firman Tuhan. Mereka bisa saling berdebat satu dengan yang lain, membahas firman Tuhan. Dan saya selalu sampaikan, jemaat yang ada di dalam hadirat Tuhan adalah jemaat yang harus bertobat. Karena di dalam hadirat Tuhan itulah kita boleh menemukan, berjumpa secara pribadi dengan Allah. Paulus juga menjadi pribadi yang hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa, urapan yang luar biasa. Itu diawali dari perjumpaan dengan Tuhan. Dan di ayat yang sudah kami sampaikan ini, yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, Musa sudah meninggalkan kemah itu. Tapi bagi seorang Yosua itu tidak cukup. Orang Israel mereka boleh takut, mereka boleh bersembunyi di kemah masing-masing. Tapi di dalam diri seorang Yosua, dia selalu merindukan ada Allah yang hadir. Makanya ketika Musa meninggalkan kemah itu, dia tetap ada di dalamnya Bapak Ibu. Kendala kami di sana memang kalau secara dampak corona ya tidak terlalu besar. Karena untuk yang kena COVID di daerah kami sepertinya nol ya, nggak ada gitu. Karena masuk pedalaman, makanya Google saja bisa bingung Bapak Ibu, yakinlah. Saya yakin COVID saja ke sana bisa sampai tersesat. Gitu. Nggak tahu dia mau kemana lagi gitu. Karena daerahnya agak terpencil kira-kira begitu. Nah ini keadaannya. Ya, Yosua selalu menambah perjumpaannya dengan Tuhan. Apa yang membawa ketika hadirat Tuhan itu hadir untuk meneguhkan iman percaya kita? Saya mengutip sebuah kisah dalam Alkitab, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka ada di dalam pembuangan. Mereka harus berjuang dengan begitu hebatnya. Mereka harus masuk di dalam aturan Tuhan dan bisa jadi mereka harus tetap menentang apa yang Nebukadnezar sampaikan. Tapi dalam kisah ini saya mau sampaikan bagi kita Bapak Ibu, apa yang menjadi kelebihan seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka itu tetap kuat dan teguh. Jadi ketika Raja Nebukadnezar mengeluarkan satu peraturan. Jadi ketika ada bunyi-bunyian secara massal nanti, maka semua orang harus datang ke lapangan. Mereka harus menghormat, mereka harus menyembah patung yang dibangun. Waktu semuanya sudah ngumpul di lapangan, maka ada aba-aba. Sembah patung. Mereka semua sujud. Tapi Alkitab mencatat apa? Sadrak, Mesak, Abednego dicatat di sana bahwa dia tidak ikut. Mereka tetap berdiri dengan tegak, mereka tidak mau sujud kepada patung itu. Dan apa yang terjadi? Hanya mereka masuk dalam penghukuman. Mereka akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Apa yang boleh kita ambil dari peristiwa itu? Ini pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka mau dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Mereka katakan, Tuanku Raja, kalaupun Tuhan yang kami sembah melepaskan kami dari api yang menyala itu, maka dia akan lepaskan. Tapi satu hal yang harus Tuanku tahu. Kalaupun Allah yang kami sembah itu tidak melepaskan kami. Sekali lagi. Kalaupun
Tuhan yang kami sembah itu, yang kami percaya, yang kepadanya kami bergantung. Dan kemudian dia tidak melepaskan kami, satu hal yang harus Tuhan tahu. Kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Artinya apa? Kekristenan seringkali dibangun, kalau Tuhan tolong saya akan setia. Kalau Tuhan percayakan pelayanan maka saya akan rajin. Kalau Tuhan sembuhkan sakit saya maka saya akan semakin berkorban. Saya akan semakin setia beribadah. Kalau Tuhan berikan pekerjaan maka saya akan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tapi itu bukan iman, karena perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan juga harus membawa kita melewati lembah kekelaman. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita tidak punya pekerjaan, apakah kita akan mengasihi Tuhan? Bagaimana kalau kita tidak memiliki makanan dan minuman? Apakah kita akan tetap mengasihi Tuhan? Ini sebenarnya yang dibutuhkan. Bagaimana Yosua tetap ada di dalam kemah itu. Sekalipun Musa sudah meninggalkan kemah. Sekalipun sudah perbincangan antara Allah dengan Musa selesai. Tapi dia tetap tinggal di sana. Karena dia tahu hanya di dalam hadirat Tuhanlah dia semakin dikuatkan. Ini yang kita butuhkan sebagai jawaban untuk setiap persoalan kita Bapak Ibu. Yaitu tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Bangun komunikasi kita. Abraham bisa begitu diberkati oleh Tuhan. Karena dia terus membangun mezbah Tuhan dimanapun dia berada. Dia tidak pernah pikirkan ketika sampai di satu tempat. Maka dia bangun rumahnya, dia bangun kemahnya, dia bangun kandang dombanya atau apapun itu. Ketika dia sampai, yang pertama dia tahu adalah dia harus membangun mezbah bagi Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Kalaupun ada di antara kita hari ini yang datang dengan penuh persoalan, ada konflik dalam keluarga, ada konflik dalam pekerjaan atau apapun itu. Satu hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu, masuk di dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan temukan mujizat Tuhan yang besar. Yang kedua, yang terakhir, yang mau saya sampaikan bagi kita. Apa yang menjadi kelebihan dari seorang Yosua? Bilangan 14. Kita Bilangan pasal 14. Ayat 6 sampai ayat 8. Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah Bapak Ibu, kisah ini muncul ketika Musa mengirimkan 12 pengintai. Mereka masuk melalui teknik intelijen yang luar biasa. Masuklah mereka ke kota itu. Dan ketika mereka melihat tanah perjanjian, singkat cerita pulanglah. Ada 10 orang yang sampaikan, iya betul, tanah perjanjian itu hebat. Tapi Musa, kita nggak mungkin sampai di sana. Ternyata kok orang-orang di sana luar biasa. Ada bangsa-bangsa raksasa, ada orang-orang yang sangat hebat. Mereka ahli dalam peperangan dan kita tidak mungkin ada di sana. Kita tidak mungkin memasuki hal itu. Tanah perjanjian itu mungkin hanya omong kosong. Gak ada itu Musa, yakinlah. Kita nggak sanggup. Kita itu bagaikan belalang yang kecil-kecil begitu. Gak ada kemampuan kita. Hanya 10 orang ini membawa kabar yang buruk. Orang Israel sudah mulai bergejolak. Ada masalah yang muncul ketika mereka dengar itu. Tapi muncullah Kaleb. Muncullah Yosua. Dan inilah yang disampaikan. Benar. Seperti itu keadaannya. Tanah perjanjian itu menjadi tanah yang hebat. Betul. Mereka adalah tanah yang sangat kaya. Jangan takut. Dan kita melihat apa yang disampaikan oleh Yosua.
bahwa Tuhan pasti memberikan tanah itu kepada kita. Yang membuat seorang Yosua itu hebat, dia mengenal Allah itu dengan benar, Bapak Ibu. Sekali lagi, Yosua mengenal siapa Allah itu. Nah, dan yang terjadi ya seperti itu. Orang Israel ketakutan, tapi ada yang dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa sudut pandang dari seorang Yosua dan Kaleb adalah terhadap kuasa Tuhan, bukan kepada kehebatan musuh itu. Satu saat dalam pelayanan kita, karena maaf Bapak Ibu, daerah kita itu masih diikat dengan perdukunan ya. Jadi tempat pelayanan yang Tuhan percayakan seperti itu kondisinya. Jadi waktu kami masuk, kami membuat pendataan dan ternyata ada sampai 15 lebih dukun yang tinggal di situ masih beroperasi aktif. 15 orang lebih. Bayangkan Bapak Ibu, satu tempat satu desa. Tapi sampai jumlah dukun yang aktif di sana ada 15 orang. Yang hebat atau yang enggak juga. Pokoknya ngumpul lah di situ. Nah jadi waktu masuk, kemudian kita buat pendataan, akhirnya kami buatlah khusus doa untuk itu. Jadi setiap malam minggu bersama dengan pelayan-pelayan kami doa karena muncullah persoalan. Persoalannya apa? Nah kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada ilmu-ilmu santet begitu ya, jadi tuduh menuduh. Kalau di sana disebut istilahnya begu ganjang, artinya setan panjang. Iya yang panjang begitu. Tapi nggak tahu saya, entah ada juga setan yang pendek gitu ya. Oh ya di Jawa ada ya, di Pulau Jawa, namanya bahasa Inggrisnya tuyul gitu. Nah ini keadaannya. Jadi waktu itu ada konflik di tengah-tengah masyarakat. Yang satu nuduh, oh itu dia pelihara itu. Dia pelihara, ya rusuh lah desa di situ. Sampai turun raja-raja adat, mereka ambil keputusan, kita harus bersihkan daerah kita. Ya tapi namanya mereka penganut seperti itu bukan dibawa ke gereja. Oh di sana ada dukun yang hebat. Kita harus bawa dia. Hanya mereka datangi dukun ini bilang begini. Semua masyarakat harus datang kepada saya, menghadap yang dewasa satu-satu orang. Udah dibangun jadwalnya Bapak Ibu, dibagilah. Ya, jadi dusun ini nanti tanggal sekian semuanya harus diangkut ke sana, kemudian harus berhadapan dengan dukun itu. Wah jemaat sudah mulai khawatir. Kan Pak Pendeta udah ajari kami nggak boleh seperti itu. Iya betul. Tapi gimana? Ada hukumannya. Apa itu? Kalau tidak datang maka diusir dan dituduh dialah pemelihara santet itu. Berat Bapak Ibu. Saya pun sampai takut juga. Kasihan dengan jemaat. Semua nanti bisa diusir. Dan akhirnya waktu hari Minggu, semua mereka sudah menangis. Ibadah kami tidak nyaman lagi. Karena hari Senin itu ada jadwal jemaat. Sekali lagi, hari Senin itu ada jadwal jemaat yang harus kena. Gak boleh dilawan. Pokoknya hukumannya harus diusir. Waktu itu kita panggil semua jemaat. Ayo Bapak Ibu yang mau dikuatkan oleh Tuhan. Yang masih tetap percaya kepada Tuhan. Yang masih yakin bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang kita sembah. Dan kita tidak salah menyembah dia. Mari datang ke depan. Dan altar call waktu itu semua jemaat. Tidak ada yang ketinggalan. Semuanya mereka maju menangis di hadapan Tuhan. Saya pun waktu itu menangis Bapak Ibu. Saya sedih melihat jemaat yang begitu ditekan, diancam. Sampai ada pendetua daerah itu yang bilang, kalau GPD itu tidak mau kita harus rusak gerejanya, kita harus bakar. Ketika jemaat ngomong seperti itu saya tertawa. Waduh terima kasih Tuhan. Ternyata nanti ada yang mau bakar gereja. Nah di pikiran saya apa Bapak Ibu? Kalau dibakar kan nanti pemerintah yang bangun. Saya pasti minta fasilitas yang lebih bagus. Ya, begitu. Gak apa-apa, jemaat mereka bisa menangis. Ya. Kita berdoa. Dan mereka pulang dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, sore. Saya mulai khawatir. Besoknya saya tunggu-tunggu. Gak jadi. Saya telepon jemaat. Loh,
Nggak ada rupanya yang jadi diangkut untuk di scan dukunnya gitu ya. Siapa yang pegang-pegang seperti itu? Nggak ada Pak Pendeta. Loh kok bisa? Iya. Karena minggu malam ada seorang yang datang dari Medan. Dia bawa pedang yang panjang. Kemudian dia kejar-kejar dukun itu. Karena apa saya tanya? Oh iya, karena katanya dia nuduh keluarga yang bawa pedang ini sebagai pemelihara setan gitu ya kira-kira. Luar biasa Bapak Ibu. Pagi kami beribadah, malam dukunnya sudah lari entah kemana. Untuk bisa menyelamatkan diri. Dan mulai hari itu, tidak ada lagi yang terjadi, semuanya aman oleh karena Tuhan. Bapak Ibu saya mau sampaikan bagi kita. Terkadang yang membuat iman kita itu bermasalah karena apa? Cara pandang kita kepada Tuhan. Dan bagi Yosua betul dia melihat ada bangsa yang besar di depannya. Ada musuh-musuh yang hebat. Ada 10 kurang lebih bangsa di sana. Raksasa-raksasa juga di sana yang pintar berperang. Memang apa yang dia lihat betul itu kenyataan hidup. Tetapi bagi Yosua, kenyataan yang dia lihat itu tidak pernah jadi ukuran untuk melihat kuasa Allah. Dia melihat Allah itu dengan cara yang berbeda. Dia hanya memfokuskan dirinya kepada Allah yang sanggup untuk menolong mereka. Bukan melihat kepada bangsa yang akan mereka serang, bangsa yang hebat itu. Dengan temboknya yang begitu tebal, dia tidak pakai iman untuk melihat apa yang menjadi kenyataan. Tetapi dia pakai imannya untuk melihat apa yang tidak dilihat. Yaitu kuasa Allah yang sanggup memberikan bangsa siapapun itu bagi mereka. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masalah yang begitu banyak yang boleh terjadi dalam hidup kita. Itu jangan sampai membuat kita menilai Allah. Para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan terkadang izinkan kita untuk masuk dalam lembah kekelaman. Tapi jangan pernah salah untuk menilai Allah kita. Jangan pernah katakan Tuhan gak adil. Jangan pernah katakan Tuhan kuasamu sudah berubah. Jangan pernah katakan Tuhan kasihmu udah jauh dari rumah tanggaku. Tuhan engkau sudah berubah. Kami tidak butuh lagi dengan engkau. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalannya. Kita akan tetap tertuju kepada Tuhan. Saya akan akhiri dengan kisah dari Alkitab. Waktu ada pertengkaran antara hamba daripada Abraham dan juga keponakannya Lot. Mereka berantem. Hamba-hamba mereka berantem. Karena apa? Memperebutkan lahan. Dan kemudian Abraham ingin menyelesaikan itu. Dia panggil Lot, ayo kita ke sana. Ketika mereka berdiri di atas bukit. Musa berkata, Lot, ya kalau dari engkau termasuk junior, anak lah, keponakan lah begitu. Sekarang lihat ke depan, pandang semuanya. Karena hamba-hamba kita sudah mulai berantem, ada konflik di antara mereka. Sekarang lihat, kalau engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Dan firman Tuhan mencatat, Lot melihat ada satu dataran yang begitu luas. Padang rumputnya hijau, airnya melimpah Bapak Ibu. Dan dia pakai pandangan mata, oh itu luar biasa. Dia katakan, oh saya pilih itu daerah Sodom dan Gomora. Yang begitu kaya. Lot dengan bangga memilih itu. Musa mungkin, Abraham berkata, oh silakan monggo. Gak masalah. Engkau boleh ke sana, saya harus ke sini. Saya belajari Bapak Ibu. Kenapa Abraham sanggup memiliki iman yang seperti itu? Karena satu hal yang dia punya sebagai komitmen di dalam hidupnya. Apa itu? Dia punya iman yang luar biasa. Dia katakan sekalipun tanah yang ada di hadapanku gersang. Sekalipun mungkin padang rumputnya tidak hijau. Sekalipun air di sana susah untuk ditemukan. Sekalipun banyak perampok-perampok di sana. Sekalipun semua kesukaran ada di sana. Tapi aku tidak akan pernah takut dengan itu.
Karena aku percaya ketika Tuhan yang menyertai kami, maka padang yang gersang sekalipun Tuhan akan sanggup ubahkan menjadi padang rumput yang hijau. Kalau ada daerah yang tidak ada airnya dan kami ada bersama dengan Tuhan di sana, maka Tuhan akan sanggup melakukan tanah yang kering, yang miskin dengan air itu akan diperkaya dengan air. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah salah menilai Tuhan. Dimanapun kita Tuhan taruh, dimanapun Tuhan kita ditempatkan, Bapak Ibu ingat, selama kita bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan aman. Dia akan bawa kita kepada segala kemenangan. Oleh sebab itu, kiranya diteguhkanlah iman percaya kita. Diteguhkanlah iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demikian yang boleh saya sampaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saya mengundang para pemain musik. Dengan hormat saya mengajak kita Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Masih adakah iman yang Tuhan temukan di saat kita masuk dalam lembah kekelaman, di dalam persoalan hidup? Masih ada iman yang sanggup untuk menghadapi semuanya tanpa rasa sungut-sungut, tanpa kekecewaan? Tapi semua yang kita bawa adalah setiap perkataan yang menyenangkan Tuhan. Tuhan inginkan Bapak Ibu, dalam kondisi apapun iman kita tetap berbuah. Tuhan merindukan bahwa setiap kehadiran kita akan menjadi berkat. Sekalipun kita mungkin sulit untuk menyatakan berkat itu. Tapi ketahuilah, ada Allah yang bersama dengan kita, yang memampukan setiap hidup, supaya kita boleh berbuah manis di hadapan Tuhan kita. Siapapun di antara kita yang menghadapi setiap benturan hidup, konflik hidup, ingat, jangan pernah lupa untuk berbuah. Siapapun di antara kita yang mengalami kesusahan oleh karena persoalan dunia ini, jangan pernah lupa untuk berbuah. Buah yang manis di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Oh, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan, biarlah oleh karena masalah kami tidak salah menilai Engkau Allah. Kami tidak mau hidup dalam kekecewaan. Biar manis kau dengar, Tuh hadirat-Mu penuhi tempat ini. Sebab apapun yang kami lakukan manis, Engkau dengar Tuhan. Oh, suka biarlah manis. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Bapak Ibu, terkadang oleh karena dunia ini, setiap mata air yang keluar bukan manis di hadapan Tuhan. Setiap buah-buah yang kita keluarkan mungkin rasanya kecut, asam di hadapan Tuhan. Karena ketika ada masalah mungkin kita mulai ragu akan Tuhan. Kita mulai tinggalkan Dia, kita mulai bersungut-sungut. Tapi ketahuilah hari ini firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kita. Sekalipun Tuhan membawa kita ke padang yang gersang, sekalipun Tuhan membawa kita kepada konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, tapi ketahuilah ada Allah yang memberikan penyegaran bagi kita. Ada Allah yang memberi kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, tetap bawa buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan hari ini. Kita angkat pujian ini di hadapannya, sebab segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Inilah hidup kami selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, oh, aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Inilah kesempatan kami Tuhan menikmati hadirat-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan pengagungan hanya kepadamu. Haleluya. Hadirat-Mu penuhi tempat ini. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Hadirat-Mu, awan kemuliaan-Mu meliputi tempat ini. Kami disegarkan, iman kami diteguhkan. Haleluya. Karena biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Mari penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku bersuka karena. Sekali lagi, haleluya. Oh, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan. Jesus. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu begitu kuat ada di tempat ini. Jamah setiap hati kami untuk dipulihkan Tuhan. Jamah penuhi dengan hadirat-Mu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar setiap hidup kami. Buah-buah hidup kami manis. Manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya.
pengakuan kita Bapak Ibu. Bahwa kita mengenal Allah kita, mengasihi Dia dengan sepenuh hati apapun yang terjadi. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Inilah hidup kami. Biar hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renung. Haleluya, haleluya. Waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karenamu. Haleluya. 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 Saya hanya bisa mendukung Bapak Ibu melalui doa. Mohon izin, sekalipun mungkin kita berdiri di tempat masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita. Mungkin datang dengan kekhawatiran karena penyakit. Datang karena ada masalah yang besar, ada konflik yang dialami. Atau ada kegersangan iman dan engkau butuh Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang rindu, Bapak Ibu boleh mengangkat tangan kanan. Dengan tangan kiri memegang dadamu. Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh, yes. Hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Jesus. Haleluya. Ku sembah Jesus. Mari setiap tangan yang terangkat, mereka butuh jamahan Tuhan. Jamah setiap anak-anak, jamah setiap pribadi hari ini Tuhan. Jamah dengan hadirat-Mu, hadir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hatinya Kau hiburkan hari ini. Pulihkan iman percaya mereka Tuhan. Mereka butuh, kami butuh Engkau Allahku. Hadir dan jamah setiap anak-anak-Mu. Berikan kelegaan bagi setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku.
semua kan berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi mari katakan Yesus jamah segenap hidup. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai. Saya kembalikan kepada Ibu. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi naikkan pujian, Dia jamah. Amin. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa Dia sudah jamah kita malam ini. Amin. Rasakan damai yang Tuhan berikan di hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam ini Engkau lawati kami dengan begitu indah Tuhan. Terima kasih kalau malam ini kami boleh mengalami jamahan-Mu Tuhan. Itulah yang kami rindukan setiap kami datang di dalam rumah-Mu. Kami mau seperti rusa yang merindukan air. Tenggelam di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan firman Tuhan yang sudah datang kepada kami malam ini. Tuhan yang mengerti setiap tetesan air mata yang keluar. Engkau yang menampung dalam kirbat-Mu. Engkau yang menguatkan kami untuk kami menghadapi semua persoalan dan kami boleh menang Tuhan. Jangan biarkan ada satu pun di antara kami yang kalah di dalam peperangan hidup. Jangan sampai ada satu pun di antara kami yang mundur karena imannya yang begitu lemah. Terima kasih Tuhan. Malam ini kalau kami datang di rumah-Mu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan sudah kirim hamba-Mu untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat-Mu pada malam ini. Berkati Bapak Pendeta Beni Panjaitan Tuhan. Engkau pakai beliau Tuhan. Di dalam usia yang begitu muda dia sudah menyerahkan diri dan melayani-Mu Tuhan. Berkati dua sidang jemaat yang dipimpinnya. Biar di dalam setiap pelayanan ada urapan Allah, ada hikmat Allah. Dan Tuhan berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang tidak bisa datang. Ada yang dalam pergumulan rumah tangga. Tuhan, Engkau juga lawati. Supaya dalam pergumulan rumah tangga mereka boleh menang Tuhan. Yang dalam pergumulan menghadapi anak-anak juga Tuhan tolong. Yang sedang sakit dalam pemulihan, maminya Joshua Tuhan, sempurnakan kesembuhan operasi tulangnya Tuhan. Biar mami Joshua juga boleh merasakan betapa Tuhan sayang dengan dia.
Tuhan berkati Lucy yang seringkali belakangan ini sesak napas dan harus ditambah oksigen. Kuatkan Lucy, jangan sampai dia, oh Tuhan, putus asa. Kuatkan Lucy Tuhan. Kuatkan Aryo sebagai suami juga ya Tuhan. Kuatkan juga Santi Tuhan di dalam pemulihan setelah stroke Tuhan. Biar Santi ada semangat untuk sembuh. Berikan damai di hatinya, sukacita di hatinya. Dan juga Tuhan tolong Deborah di dalam pemulihan kakinya Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami Tuhan seperti Filipus, Carlo, Theo yang sudah Tuhan sembuhkan. Biar semua juga yang mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Ibu-ibu muda yang sedang hamil juga Tuhan berkati. Ria, Indah, Sylvia, Ripka, Tuhan tolong mereka di dalam kehamilannya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Kami berdoa secara khusus buat Erin. Tanggal 24 dia akan melahirkan secara sesar Tuhan. Ada sedikit kekhawatiran di dalam hatinya dengan mium yang dokter akan angkat. Malam ini kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang akan tolong Erin dalam menghadapi persalinannya Tuhan. Baby itu boleh diangkat keluar dengan selamat. Dan mium itu juga bisa diangkat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih hebat daripada kuasa dokter. Kuasa-Mu lebih hebat dari segala-galanya Tuhan. Hiburkan hati Erin. Kuatkan dia Tuhan. Terima kasih, berikan sukacita dalam menyambut kelahiran putranya Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak yang ingin kami ungkapkan kepadamu Tuhan. Tapi Engkau yang mengerti semuanya. Kuatkan kami yang sudah hadir pada malam ini. Jangan jangan sampai satu pun mundur Tuhan. Karena kesulitan hidup. Tapi biar kami tetap teguh dan teguh seperti Joshua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan di Dolok Sanggul. Engkau berkati seberapapun kami kami dapat memberi itu karena berkat daripada Tuhan. Dan kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Dan kami mau lakukan persembahan yang kedua dengan setulus hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita nyanyikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Biar Tuhan yang memegang tangan kita ya. Menghadapi hari-hari yang begitu sulit. Sekali lagi peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita sama-sama berdiri.
Atas nama keluarga Sekina, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Beni Panjaitan. Dan juga saya merasa malam ini luar biasa Allah bekerja ya. Mestinya malam ini kita ada seminar mental health yang akan dilayani oleh Dr. Yosi ya, spesialis jiwa. Tetapi ternyata saya sendiri yang salah, jadi saya minta maaf. Ternyata Dr. Yosi itu maunya online bukan offline. Jadi tapi Tuhan itu baik. Jadi saya nggak menyadari kesalahan saya. Lalu saya tanya Dr. Yosi beberapa hari yang lalu, saya bilang dokter ini mau dijemput atau dia kan tinggalnya di Pantai Indah Kapuk, mau dijemput atau nanti ketemu di Tangerang, saya tunggu di pintu tol, kata saya. Loh, kok saya datang? Saya kan maunya online kata dia gitu kan. Sampai saya nggak berani bilang A, B gitu ya. Aduh maaf kata saya yang salah. Jadi akhirnya tanggal 23 Januari yaitu hari Minggu kita akan ada Zoom ya, seminarnya jadinya pakai Zoom. Saya harap semua hadir ya. Semua hadir, ini bagus sekali materinya karena di sekolah Alkitab dia ngajar gitu. Jadi saya tahu banget dokternya cerdas dan anak Tuhan yang kuat gitu. Jadi dia pemaparannya juga dengan firman Tuhan. Jadi undang teman-teman saudara semua boleh ikut ya. Berapa orang saya dibatasin enggak? 100. 200 100. Jadi saya harap cepat masuk ya. Kan nggak bisa lebih dari 100, terbatas kapasitasnya. Jadi cepat masuk supaya Anda kebagian, jangan sampai nggak kebagian gitu ya. Ini dokter bukan pensiun, dia masih muda dan dia masih praktek di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Mitra Kemayoran ya. Puji Tuhan kalau dia bersedia diundang dan dia mau membagi berkat kepada kita. Bagaimana sehat jasmani, sehat mental. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami gangguan jiwa juga gitu ya. Karena kesulitan hidup tiba-tiba harus bangkrut gitu. Tiba-tiba gak ada kerjaan. Tapi puji Tuhan anak-anak Sekina ada juga yang malah diangkat oleh Tuhan. Lebih tinggi levelnya dari tahun yang sebelum pandemi ya. Pokoknya seperti Joshua tadi katakan. Mau senang, mau susah tetaplah bersyukur ya. Puji Tuhan kita akan akhiri ibadah kita. Jangan lupa tanggal 23 Januari berarti hari Minggu ini jam 7 malam ya. Jangan bikin acara ya, jangan bikin acara. Saya akan doa puasa untuk Anda supaya Anda hadir. Jadi kalau Anda nggak hadir, saya akan tanya kemana kemarin ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri, kita nyanyikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus ya. Nanti saya undang kembali Bapak Pendeta Panjaitan untuk doa penutup dan doa berkat. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kami yang besar, yang punya rancangan yang ajaib bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam ibadah ini, sebab Engkaulah Tuhan fokus penyembahan kami, Engkaulah yang kami agungkan, Engkaulah yang kami sembah. Bagi semua keluarga-keluarga yang hadir, kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Tuhan terus menolong setiap anak-Mu, membawa kepada segala kemenangan. Roh Kudus yang terus hadir menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan beri.
Kami sudah memuji, mempermuliakan Tuhan. Kami sudah memberi persembahan kami sudah berdoa, mengangkat setiap pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Biar namamu dipuji dan dimuliakan. Maka setiap keluarga akan pulang hari ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Karena Tuhanlah yang menyertai kami. Pelayanan ini akan semakin berkembang Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang boleh dituai dalam pelayanan ini. Dan biar nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Kalaupun sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai setiap perjalanan kami. Dan namamu yang dimuliakan, dipuji, disembah. Terpuji dan termulialah Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat dan anugerah dari Bapa yang di surga. Dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Serta persekutuan daripada Roh Kudus menaungi, menuntun kehidupan kita. Mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin.